Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Denita Memphis Aulia with number NPM 254120229. I am from the Accounting Study Program 25A. And here I will explain about consumer behavior theory. Let's go guys. Teori perilaku konsumen. Sebelum membahas tentang teori perilaku konsumen, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih teori perilaku konsumen itu. Nah, jadi teori perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang cara konsumen menemukan, mencari, memilih, melakukan evaluasi atau membandingkan barang dan juga jasa. Lalu teori tersebut juga akan mencari tahu cara konsumen mengambil keputusan saat mau melakukan pembelian suatu produk, layanan bisnis ataupun jasa, hingga cara mereka menggunakannya. Dan bisa dikatakan teori perilaku konsumen menyediakan kerangka kerja yang dapat membantu proses memahami perjalanan konsumen, mulai dari mengenal produk hingga membeli dan menggunakan produk. Berikut ada 9 teori perilaku konsumen yang terkenal, dan ada beberapa teori perilaku konsumen yang telah memengaruhi pemahaman banyak pebisnis terkait proses pengambilan keputusan pembelian yang konsumen lakukan. Nah, beberapa teori tersebut antara lain yaitu yang pertama ada dari perilaku konsumen menurut Philip Kotler dan juga Kevin Keeler, yaitu Philip Kotler dan Kevin Keeler adalah dua nama besar dalam dunia yang menjelaskan ada 4 faktor yang memengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama budaya, kedua sosial, yang ketiga pribadi, dan yang keempat adalah psikologi. Yang kedua ada teori dorongan yang memengaruhi perilaku konsumen. Nah, menurut situs Nobel Prize ORG sejak 1980-an, Richard Thaler menganalisis cara konsumen mengambil keputusan ekonomis dan menemukan ada 3 faktor psikologis yang memengaruhi keputusan tersebut, yaitu yang pertama kecenderungan untuk tidak berperilaku rasional, yang kedua adanya dorongan yang berkaitan dengan kewajaran dan juga keadilan, yang ketiga kurangnya pengendalian diri. Nah, yang ketiga ada dari Leon Schiffman dan juga Leslie Kanok. Menurut Leon dan juga Leslie, melihat perilaku konsumen sebagai proses kompleks yang melibatkan motivasi, persepsi, dan juga sikap individu. Dalam hal ini, faktor psikologis seperti sikap dan juga keyakinan akan memengaruhi respon konsumen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produk ataupun merek tertentu. Maka penting bagi Anda dan juga kita sebagai pebisnis untuk memahami dengan baik kepribadian hingga persepsi konsumen, karena hal ini berhubungan langsung dengan cara konsumen menilai produk dan juga merek. Nah, lalu yang keempat ada teori pembelajaran perilaku. Teori ini berpendapat bahwa perilaku konsumen adalah hasil dari pembelajaran. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner dengan teori pengkondisian operannya. Menurut Skinner, perilaku yang menghasilkan konsekuensi positif cenderung diulangi. Nah, sementara perilaku yang menghasilkan konsekuensi negatif cenderung dihindari. Teori ini juga menjelaskan mengapa konsumen cenderung membeli merek yang sama berulang kali jika pengalaman mereka positif. Nah, yang kelima ada dari John C. Mowen dan juga Michael Minor. Menurut Mowen dan juga Minor menekankan kalau emosi dan juga kebiasaan sangat berpengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Hal ini terlihat pada bagaimana konsumen membeli produk sesuai dengan kebiasaan yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka tidak perlu lagi banyak berpikir dan juga mengevaluasi. Kunci dari teori ini yang bisa Anda manfaatkan terletak pada pengalaman masa lalu dan juga kebiasaan berbelanja yang sudah terbentuk. Yang keenam ada teori kognitif dan juga disonansi kognitif. Kalau teori kognitif itu berfokus pada proses mental internal yang terjadi ketika konsumen membuat keputusan. Salah satu model paling berpengaruh dalam teori ini adalah model pemrosesan informasi konsumen yang dikembangkan oleh Batman pada tahun 1979. Dan model ini menggambarkan konsumen sebagai proses aktif yang mencari, mengevaluasi, dan mengintegritasikan informasi untuk membuat keputusan pembelian. Nah, sedangkan teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Festinger pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan ketidaknyamanan psikologis yang dialami konsumen ketika keyakinan mereka tidak sesuai dengan perilaku mereka. Dalam konteks pemasaran, teori ini sering diterapkan untuk memahami perilaku pasca pembelian konsumen dan strategi untuk mengurangi penyesalan pembelian. Nah, yang ketujuh ada teori motivasi Maslow. Jadi Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang telah banyak diterapkan dalam pemasaran. Nah, kita perlu memahami motivasi konsumen dan juga merancang strategi pemasaran yang menargetkan kebutuhan spesifik
dalam hierarki. Nah, jadi yang ke-8 ada teori gaya hidup. Teori gaya hidup ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Alfred Adler, dan ia berpendapat bahwa perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh gaya hidup mereka. Dalam pemasaran, pendekatan value dan lifestyle atau VALS sering digunakan untuk mensegmentasi konsumen berdasarkan gaya hidup dan juga nilai-nilai mereka. Hasil dari segmentasi audiens memungkinkan Anda merancang strategi pemasaran dan juga promosi yang lebih tepat sasaran dan memiliki potensi lebih besar untuk menciptakan konversi. Nah, yang terakhir ada model perilaku konsumen, Howard dan juga Sid. Model ini dikembangkan oleh John Howard dan Jagdish Seth. Ini adalah salah satu teori perilaku konsumen yang paling komprehensif. Teori ini menjelaskan bagaimana konsumen memilih merek berdasarkan informasi yang mereka terima dan bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut dalam pembelian berikutnya. Dalam kenyataannya, teori ini membagikan proses pengambilan keputusan konsumen menjadi 4 komponen utama, yaitu yang pertama input, kedua proses persepsi dan juga pembelajaran, dan yang ketiga output, dan yang keempat variabel oksogen. That's all my percentage from me. If there are any shortcoming, I apologize. Hopefully this is useful. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.